Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizat Maula dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Bakti Negara Tegal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan oleh pendidikan nasional mulai dari tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Para pelajar di SMA sederajat tidak akan dikotak-kotakan lagi berdasarkan perminatan IPA, IPS maupun bahasa. Itu semua berkat adanya kurikulum Merdeka Belajar yang diatur dalam keputusan Mendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang sekolah penggerak. Lalu seperti apa sih gambaran umum tentang kurikulum Merdeka ini? Menurut Badan Nasional Pendidikan atau BNSP, pengertian kurikulum Merdeka Belajar ini adalah suatu kurikulum belajar yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar, baik mahasiswa maupun siswa, dapat memilih pembelajaran yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai kurikulum prototipe yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Kurikulum prototipe ini bentuk sederhana dari kurikulum 2013 dengan sistem pembelajaran yang berbasis proyek tertentu. Dimulai sejak tahun 2020 pada masa COVID-19, implementasi kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe ini telah diuji cobakan setidaknya 2.500 sekolah penggerak atau dan juga SMK pusat keunggulan yang ada di Indonesia. Hasilnya, sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum ini terbukti 4 atau 5 bulan lebih maju dibandingkan dengan sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya. Dengan begitu, pemerintah pun berupaya mengembangkan kurikulum ini secara lebih lanjut dari penyesuaian strategi pembelajaran di masa pandemi 2029. Peluncuran kurikulum Merdeka juga diiringi dengan peluncuran platform Merdeka Mengajar sesuai dengan kebutuhan dan sebagai dukungannya. Platform Merdeka Belajar Mengajar. Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak untuk guru dan kepala sekolah yang mesti diunduh terlebih dahulu melalui gawai Android. Platform ini menjadi langkah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan berbasis digital di Indonesia, serta disediakannya untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Sekarang kita belajar tentang perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, mulai dari tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Penerapan kurikulum Merdeka ini tidak hanya akan diwujudkan dengan satuan pendidikan tingkat SMA sederajat, namun kurikulum ini bisa memulai digunakan untuk tingkat lainnya seperti TK, SD, SMP, maupun perguruan tinggi. Tentunya penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan masing-masing. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Merdeka Belajar di tingkat PAUD maknanya adalah merdeka untuk bermain. Dengan begitu, penerapan kurikulum Merdeka di tingkat PAUD adalah mengajak anak bermain sambil belajar, tidak perlu terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Sementara itu, di tingkat SD ada beberapa perbedaan dengan hal mata pelajaran atau MAPEL pada penerapan kurikulum Merdeka Belajar.
Di antaranya adalah penggabungan mapel, IPA, dan IPS menjadi satuan, yaitu IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, serta menjadikan bahasa Inggris yang sebelumnya merupakan mapel muatan lokal atau mulok sebagai mapel pilihan. Nah, selanjutnya tingkat SMP. Untuk tingkat SMP hampir sama dengan tingkat SD. Paduan kurikulum merdeka di tingkat SMP dapat berubah status beberapa mapel. Misalnya, mapel Teknologi Informasi Komunikasi atau TIK menjadi mapel wajib. Pada kurikulum sebelumnya, mapel ini hanya pilihan. Maka kelak di semua jenjang SMP wajib memiliki mapel informatika. Tingkat SMA. Untuk tingkat SMA, seperti yang telah disinggung di awal, penggunaan kurikulum merdeka kemungkinan para siswa tidak lagi dibeda-bedakan dengan berbagai peminatan seperti IPA, IPS, maupun bahasa. Sementara itu, di tingkat SMK, model pembelajaran akan dibuat menjadi lebih sederhana, yaitu 70% mapel kejuruan dan 30% mapel umum. Selain itu, pada akhir masa pendidikannya kelak, para siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu esai ilmiah sebagaimana para mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saat akan lulus studi. Hal tersebut mengasah kemampuan para siswa untuk berpikir kritis, ilmiah, dan analisis. Selanjutnya, tingkat perguruan tinggi. Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi terwujud dalam program Kampus Merdeka. Pelaksanaannya pun memiliki beberapa perbedaan dengan penerapan kurikulum sebelumnya. Dalam program Kampus Merdeka, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu di luar program studi yang ditempuhnya. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti praktek kerja atau magang, pertukaran mahasiswa, penelitian, proyek, independen, wirausaha menjadi asisten pengajar, juga KKN atau kuliah kerja nyata, tematik untuk membangun desa. Kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum merdeka adalah adanya proyek tertentu yang harus dilakukan para peserta didik, sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam upaya mengeksplor diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Meski begitu, penerapan kurikulum merdeka ini tak lepas dari kekurangan. Kekurangannya yaitu misal persiapan penggunaan kurikulum merdeka ini dinilai masih belum matang. Hal ini dilihat dari kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau SDM untuk melaksanakan kurikulum ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.